Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Subhanakallahumma la uhsi sanaa'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-qaili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khusus untuk diri khatib, umum kepada jemaah sekalian, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang dihadapi, dan kita juga dilimpahi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa penentu sahnya salat adalah sahnya wudu yang kita lakukan. Apabila wudu kita tidak sah, maka sholat pun otomatis tidak sah. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk teliti dalam berwudu. Jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan wudu kita tidak sah sehingga berpengaruh kepada sholat kita. Ada suatu amalan yang memiliki keutamaan dalam Islam yang berkaitan dengan hal ini, yaitu menjaga wudu. Memang menjaga wudu terus-menerus tidaklah diwajibkan, namun ada keutamaan dan kesunahan di balik amalan ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga wudu adalah salah satu ciri dari seorang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus salata wa la yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'minin. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada orang yang selalu menjaga wudunya kecuali orang mukmin. Menjaga wudu sendiri artinya adalah memperbarui wudu kita apabila dirasa berhadas atau batal. Lantas, apakah melestarikan wudu yang kita miliki pernah dilakukan orang-orang sebelum kita? Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa ketika beliau diperlihatkan surga, salah satu yang didengarnya adalah suara sandal kaki Bilal. Bilal adalah salah seorang sahabat yang selalu mendakwamkan atau terus-menerus memperbaharui wudunya ketika berhadas. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim yang artinya suatu pagi Rasulullah SAW memanggil Bilal. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, dengan amal apa kamu mendahului diriku di surga? Sungguh semalam aku memasuki surga, aku mendengar derak suara sendalmu di depanku." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, tidaklah aku melakukan suatu dosa sama sekali, melainkan setelahnya aku sholat 2 rakaat.
dan tidaklah diriku berhadas dalam artian batal berwudu, melainkan aku langsung wudu lagi dan sholat 2 rakaat lagi. Rasulullah SAW berkata, dengan amalan inilah engkau mendahuluiku masuk surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa wudu adalah bagian dari ibadah, sehingga ada ganjaran bagi orang yang menjaga wudunya, meskipun ia wudu bukan dalam rangka melaksanakan sholat saja. Syekh Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari jilid 1 halaman 59 menyebutkan, innal wudu'a ibadatun wa illam yusolli bih. Sesungguhnya wudu adalah ibadah meskipun bukan dalam rangka melaksanakan sholat. Imam At-Tirmidzi pernah meriwayatkan dalam sunahnya dengan sanad yang dhaif, man tawadda'a ala tuhri kataballahu lahu bihi asyran hasanah. Siapa yang berwudu dalam keadaan masih suci, Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat menjaga wudu adalah menjauhi godaan dan gangguan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, innal abghadha minas syaitani wa inna syaitana khuliqa minna wa inna ma tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, sementara api akan mati dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Imam Al-Bujairami dalam Tuhfatul Habib ala Syarhil Qathib jilid 1 halaman 179 menjelaskan bahwa ketika seseorang marah, sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi, maka ambillah wudu sebagaimana wudu orang ketika mau sholat, yaitu wudu yang sempurna. Selain itu, wudu juga dapat menggugurkan dosa sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW bersabda, inna tawaddu'al muslimu dahabal ismu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi. Yang artinya, jika seorang muslim berwudu, niscaya dosa akan hilang dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta tahruja min tahti aqfar. Siapapun yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya dari tubuh, kemudian keluar dari bawah kuku-kukunya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat hikmah yang ada dalam persyariatan wudu, kita mendapati bahwa ketika seseorang mau menghadapi raja, maka ia pun berusaha membersihkan badannya sehingga dapat menghadap raja dalam keadaan yang indah dan enak dipandang. Apalagi seorang muslim hendak menghadapi Allah Subhanahu wa taala, tidak patut kecuali dalam keadaan yang bersih, suci, dan indah dipandang. Wudu juga menjadi wasilah bagi umat Islam agar menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bermalas-malasan. Pasalnya, dengan berwudu dan bersentuhan dengan air, rasa malas dan enggan bergerak pun akan hilang, sehingga kita melaksanakan sholat dengan penuh upaya, semangat, dan kekhusyuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan mengenai keutamaan menjaga dan mendawamkan wudu.
yang ada dalam keterangan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab para ulama. Semoga kita dapat mengamalkan dalam budi sehingga senantiasa dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal quruna waz zalazila wal mihan wasu'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.